Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella semangat terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang yang bekerja buatmu, ini jalan mandiri finansialmu. Kalau menurut definisi umum, mandiri finansial adalah seseorang yang memiliki penghasilan untuk membiayai hidupnya dengan cukup tanpa harus bekerja keras. Karena aset, hasil dari saving dan investasinya yang dimiliki dapat menghasilkan uang yang nilainya lebih besar daripada biaya hidupnya. Apakah kita harus memenuhi definisi di atas agar menjadi mandiri finansial? Tidak ada yang mengharuskan. Seperti halnya definisi kaya adalah bebas, kita mau mendefinisikan kaya bagi diri sendiri. Ini agar kita tidak terbatasi atau terbelenggu oleh definisi atau arti umum yang terlanjur ada di masyarakat, termasuk mandiri finansial ini. Eric Safford, seorang psikoterapis dan konsultan Feng Shui, berpendapat, selama Anda bekerja untuk mendapatkan uang yang Anda butuhkan, Anda tidak bebas karena masih bergantung kepada orang-orang yang memberikannya kepada Anda. Anda seperti menghuni penjara tak terlihat ketika Anda bergantung pada pekerjaan untuk membayar tagihan-tagihan Anda. Maka Anda belum bisa dikatakan diri finansial. Salah satu jalan adalah dengan tidak perlu bekerja lagi. Itu benar, jika memang Anda sudah memiliki aset-aset yang bisa bekerja buat Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi harus bekerja terus-menerus untuk uang. Lebih lanjut, menurut Eric Safford, jalan lain untuk mandiri finansial adalah melakukan hal-hal yang disukai, terlepas dari apakah membutuhkan uangnya atau tidak. Tentu saja Anda membutuhkan uangnya ya. Di sini adalah seolah-olah Anda seperti tidak terlalu peduli dengan uangnya. Dan kegiatan tersebut punya potensi hasil finansial yang besar atau sepadan pada akhirnya. Di sini meskipun Anda masih tampak bekerja dalam pengertian tradisional, fokusnya bukan pada menghasilkan uangnya, tetapi lebih mengejar tujuan atau menjalani apa yang memang Anda sukai. Tampaknya jalan untuk mandiri finansial versi Eric Safford ini lebih beraspek spiritual. Jika seseorang itu melakukan hal-hal yang disukai, fokusnya bukan pada menghasilkan uangnya, tetapi dengan catatan kegiatan tersebut tetap punya potensi hasil finansial yang besar atau sepadan, maka orang tersebut mandiri finansial, seolah-olah seperti tidak terlalu peduli dengan uangnya. Kalau diperhatikan, tampaknya uang di sini hanya sebagai dampak dan bukan tujuan, karena tujuannya hanya melakukan sesuatu yang disukai saja. Ya, mungkin saja untuk seorang Donald Trump yang sangat suka bertemu orang-orang dan suka melakukan negosiasi pernah mengatakan, ini bukan tentang uangnya, saya menyukai negosiasi. Walaupun ujungnya ada hasil finansial yang besar di situ. Pun almarhum Bob Sadino pernah mengatakan, saya tidak berbisnis untuk kaya, kaya hanyalah akibat dari saya berbisnis. Dan almarhum Bob Sadino menyukai berbisnis di bidang yang ditekuninya sekarang. Donald Trump menyukai negosiasi dan uang adalah akibatnya. Almarhum Bob Sadino suka berbisnis dan uang adalah akibatnya, dan seterusnya. Ini memenuhi contoh mandiri finansial versi Eric Safford tampaknya. Jadi pandangan yang disampaikan oleh Eric Safford sepertinya lebih kepada terbebas dari belenggu pikiran sendiri bahwa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uang hanyalah dampak dari seseorang yang bersenang-senang dengan apa yang dikerjakannya. Istilahnya, lakukan yang Anda cintai dan mudah bagi Anda. Walaupun tidak semua yang dicintai dan mudah dilakukan adalah sesuatu yang menghasilkan, saya setuju. Memang bagus melakukan hal yang dicintai, terasa mudah, dan menghasilkan juga. Tetapi jika Anda belum bisa menempatkan keduanya dalam satu ruang, cukup jalanilah keduanya secara terpisah terlebih dahulu. Anda mungkin dapat mulai bertanya ke diri sendiri, yakni apa yang Anda suka lakukan, apa yang mudah bagi Anda. Bila mengingat masa kecil dulu, suka apa dan terasa mudah saat melakukan apa. Kalau saya dari kecil suka melakukan proyek sendiri, memasarkannya, kemudian menghasilkan uang dari itu.
Bahkan saat duduk di kelas 5 SD sudah menciptakan komik sendiri, mencetaknya kemudian memasarkan ke teman-teman satu sekolah. Jadi bisnis saya yang pertama adalah percetakan komik. Itulah kenapa saya sampai hari ini menyukai dunia bisnis, pemasaran, investasi, dan merasa mudah untuk melakukannya. Kemudian menemukan jalur alamiah diri. Ini bisa menuntun pada keunikan diri Anda. Anda tidak bisa menjadi diri orang lain. Anda hanya bisa jadi diri Anda sendiri beserta keunikannya. Temukan apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang sudah ada di dalam diri. Asah itu, tingkatkan, kembangkan terus-menerus tanpa henti. Percayalah, setiap orang pasti punya kelebihan. Jangan terlalu memandang remeh kelebihan yang Tuhan sudah titipkan kepada Anda. Kalau mandiri finansial menurut saya, menyukai apa yang dilakukan, tujuannya adalah kegiatan itu sendiri. Apa yang dilakukan adalah membangun aset-aset yang bisa bekerja buat saya, sehingga saya tidak perlu lagi harus bekerja terus-menerus untuk uang. Mengenai memiliki uang yang nilainya lebih besar daripada biaya hidup, itu mudah bagi saya. Saya hidup di bawah kemampuan, menyederhanakan hidup. Kebutuhan hidup saya tidak terlalu besar. Saya tidak terlalu tertarik dengan yang namanya gaya hidup. Sesuai kebutuhan saja. Meningkatkan pemasukan melalui aset-aset yang bisa bekerja buat saya di satu sisi dan menyederhanakan kebutuhan hidup agar jumlah uangnya lebih besar daripada biaya hidup di sisi lainnya. Tadinya tahapan saya adalah mencapai kebebasan finansial dulu, di mana aset-aset yang bekerja buat saya ini cukup untuk membiayai kebutuhan bulanan dahulu. Ditambah dengan hidup di bawah kemampuan, menyederhanakan kebutuhan hidup, maka saya mencapai kemandirian finansial. Apakah kaya? Relatif, sesuai definisi kekayaan masing-masing saja. Tetapi bebas finansial, mandiri finansial karena memiliki aset-aset yang bekerja untuk menghidupi saya, ya saya sudah mencapainya. Temukan passion gairah Anda. Hal yang bisa membuat saya bertahan dalam situasi apapun, karena saya tahu, saya sadar, saya hanya melakukan apa yang saya sukai. Cintai dengan sepenuh hati. Karena ini bisa menjaga untuk tetap feels good setiap hari. Feels good adalah syarat dari vibrasi positif yang berguna dalam hukum tarik-menarik. Tidak heran, alam semesta akan mendukung seseorang yang melakukan sesuatu dengan rasa cinta yang besar. Memang sudah seperti itu rumus alamnya. Anda mungkin tidak perlu berafirmasi panjang lebar jika selama ini sudah memiliki gairah yang besar dan kecintaan yang besar dalam menjalani sesuatu dalam hidup. Vibrasi Anda sudah cukup berbicara, alam semesta pasti mendukung. Tidak akan ada yang bisa menghentikan Anda. Gairah adalah sesuatu yang memberi Anda energi, sesuatu yang sejalan dengan keyakinan dan nilai Anda. Dan mungkin juga kekuatan Anda. Gairah bisa membuat Anda bersedia menginvestasikan waktu, bahkan jika Anda tidak dibayar. Anda bisa menjadi lebih ulet, tangguh, dan memiliki dampak. Umumnya lebih mudah bagi orang untuk membicarakan apa yang tidak mereka sukai tentang situasi, pekerjaan, perusahaan, atau industri mereka saat ini, daripada dengan jelas membicarakan apa yang mereka lebih suka lakukan dengan bakat dan waktu mereka. Melakukan yang Anda cintai dan apa yang memberi Anda alasan untuk menjadi diri Anda sendiri, menjadi versi terbaik dari diri Anda, ini memberi Anda energi, menciptakan keselarasan dan konsistensi pribadi di semua bagian kehidupan Anda. Ini juga memungkinkan Anda memiliki efek positif bagi keluarga Anda. Perlu mengenali apa yang menjadi hasrat, passion diri, membutuhkan niat yang disengaja. Dengan mengambil waktu untuk merenung, bila perlu menuliskannya di atas kertas. Apa yang Anda cintai dan mudah bagi Anda untuk melakukannya saat masa kecil dulu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-204 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.